TikTok paksa iklannya semua jadi GMV Max. Terus apa nih yang bakal kejadian? Gimana nih cara ngoptimalinnya dan gimana caranya buat kalian para seller tetap untung? Jadi jujur nih kayak minggu lalu, 2 minggu lalu ya, gue baru pulang dari Singapura. Di situ tuh ada satu konferensi dari TikTok untuk agensi top periklanan, agensi iklan yang top se-Asia Tenggara. Dari Indonesia tuh ada 10 yang diundang, sekitar 10 agensi, dan gue satu-satunya, jujur gue satu-satunya mau megang SMB alias UMKM. Sisanya semua megang brand besar semua, nggak ada yang mau megang UMKM. Dan di situ bener-bener dibagiin, dibocorin kayak gimana caranya. Nah, terus kayak gimana nih caranya? Nah, gue bakal bahas, tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, apa sih arti dari TikTok paksa semua jadi GMV Max? Ini sebenarnya bisa dibilang, ada yang bilang kabar baik. Sebenarnya yang bilang kabar baik itu pasti seller-seller yang nggak ngerti cara ngiklan yang benar gitu ya. Maksudnya nggak ngerti cara ngiklan setting yang dulu gitu kan. Itu kan berasa kayak, wah enak dong, cuma klik doang, satu halaman selesai. Bener banget guys, rasanya kayak kabar baik. Tapi kabar buruk juga. Kenapa? Ini artinya lu nggak punya kontrol sama sekali. Lu bayangin deh, sekarang kalau yang dulu ya kita bisa milih. Oke, gue bikin 10 video, terus 10 video ini gue pasang. Udah gitu nanti gue lihat yang mana yang jalan, yang mana yang enggak, nanti 3 gue pilih, 7 gue matiin, sesimpel itu. Gue mau jual baju gue targetnya buat cowok, ya berarti gue cuma mau ditampilin ke cowok, gak mau ditampilin ke cewek. Dulu kita bisa milih kayak gitu, bener gak? Banyak logik tertentu yang bakal bikin iklan kalian lebih perform. Tapi sekarang kagak bisa. Kenapa? GMV Max semuanya otomatis. Artinya lu nyerahin, lu pasrahin semua uang kalian, semua budget kalian TikTok sambil berdoa, ya TikTok gitu kan, berikan gua ruas yang baik. Bener kan? Itu jadi kayak bener-bener damn. Terus gimana nih caranya? Apakah ini bakal bener atau, makanya gue bilang tadi itu bisa baik, bisa jadi buruk. Jujur waktu gua kemarin waktu gua kemarin yang konvensi TikTok Asia Tenggara, kan gue banyak ngobrol nih sama kepala-kepala agensi lain, karena memang yang diundang itu minimal levelnya direktur ke atas. Jadi kalaupun multinational agency itu nggak bisa ada yang level staffnya itu nggak ada yang bisa datang. Jadi benar-benar di direksi ke atas semua. Jadi gue banyak ngobrol sama berbagai agensi-agensi besar gitu ya. Bahkan yang internasional juga ada. Dan mayoritas dari mereka stres. Mayoritas dari mereka stres karena kayak kita no control men, dia bilang. Ini kita media buying tapi kita no control, kita benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah kita cuma bisa pasrah gitu kan, benar nggak? Nah meskipun seperti itu, tapi ternyata ya ada insight tertentu yang gue dapat yang kayaknya dapat nih poinnya, kayaknya bisa nih untungnya gitu ya. Nah itu kan gue bilang kabar baik sekaligus kabar buruk. Tapi buat kalian yang nggak ngerti apa, gue mau cerita sedikit. Jadi GMV Max itu apa sih? GMV Max simpelnya itu adalah ketika lu jalanin iklan, dan iklan lu tuh kalau dulu kan kita bisa milih, kalau sekarang tuh nggak, TikTok tuh narik semua tuh apa? Jadi gini, lu punya konten organik, dia pilih. Lu punya affiliate, itu dia lihat juga. Pokoknya ketika lu jalanin satu iklan terhadap satu produk, misalnya gue mau iklanin laptop gue ini, semua konten, semua mungkin live ya, semua konten, semua live, semua affiliate yang ngebahas laptop gua, mau besar maupun kecil, mau gimana pun, itu sama dia ditarik datanya, secara pencariannya seperti apa, dan dia bakal AI dia milih yang dikasih budget yang mana. Bayang nggak? Nah, itulah GMV Max. Targetnya gimana? Gimana TikTok? Karena itu gue bilang juga AI-nya milih. Targetnya di mana, kontennya di mana, semuanya di mana. Itu bener-bener semuanya gimana TikTok, dan lu bener-bener ya udah, lu tuh no choice, lu tuh nggak bisa milih, lu tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nah itulah GMV Max gitu ya. Gue nggak tahu buat kalian kabar baik atau kabar buruk, tapi gue pengen tahu pendapat kalian. Lu tulis di komen, lu tuh ketika ini jadi senang apa enggak sih gitu, lu takut apa enggak gitu loh. Dan ini bakal kejadian bulan Juli, jadi di Q3 itu bakal start. Sebenarnya ini isu kita udah dapat dari bulan, gue nggak tahu ya kalian udah nggak atau nggak, tapi isu ini kita dapat dari Februari. Tapi kenapa kayak gue sendiri nggak pernah bahas, gue nggak bahas dulu karena gini, waktu dari kapan itu masih banyak top agency yang gimana ya, kita tuh kayak komplain gitu loh. Bahkan di acara Singapura itu pun masih banyak yang komplain ke TikTok, Tok ini dong, karena kan di situ kan ada direksi dia juga dong. Nah di situ tuh ya semuanya komplain,
Katanya komplain, ayo dong jangan gini, kita demo gitu kan. Tapi ya udah demo kita gagal. Demo kita gagal, ya udah kan kita harus jadi jalanin gitu kan. Nah, makanya satu tombol ini benar-benar satu tombol yang benar-benar sakti semua, karena semua senjata lu diambil, semua senjata lu ditembak. Kelebihannya apa? Praktis. Tadi gue bilang ya. Karena gue kasih plus minus, praktis gampang banget. Ibaratnya gini, lu nggak perlu punya skill, sebenarnya masih punya sih. Nanti perlu skill analisa menurut gue tetap. Tapi lu nggak perlu punya skill, lu bener-bener tinggal ya udah produknya apa, coba klik dah selesai, bye bye. Gitu. Nah, karena banyak agensi takut, karena banyak agensi berpikir nanti gue orang jadi nggak butuh agensi. Tapi ternyata setelah kita ngobrol di sana, setelah kita tahu dari si TikToknya, lu bukan nggak butuh agensi, lu makin butuh agensi. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena GMV Max itu, tadi kan gue bilang kelebihan itu ya, praktis, gampang, tinggal klik. Ada nggak kelemahannya? Ada. Kalau produk lu nggak siap, iklan lu nggak jalan. Yang artinya nggak mungkin jalan sama sekali. Produk nggak siap, konten nggak ada. Lu misalnya secara apa ya, maksudnya lu tuh belum diomongin di TikTok, lu awareness-nya nggak ada, lu iklan lu itu kayak nggak jalan. Kalaupun jalan gitu ya, kemungkinan cuma 2, ROAS tinggi tapi nggak mungkin ROAS tinggi di awal, setelah itu ROAS tuh bakal hancur terus dan nggak bisa diperbaiki. Kenapa? Karena kalau model iklan yang lama, lu tuh bisa setting. Contoh gini, tadi gue bahas ya, gue mau jual baju gue baju cowok, minimal seorang gue apapun gitu ya, kan gue tahu oke, gue mau jual baju cowok, gue target gue cowok. Memang sih cewek bisa beli sih, tapi kan nggak semua cewek bakal beliin baju cowok, bener ya? Nah, jadi itu isunya nih, gitu kan? Itu isunya. Terus udah gitu kedua, gue bisa targetin dari umur kan, bener nggak? Baju cowok ini kayaknya nggak mungkin dibeli sama kakek-kakek. Ya udah deh, gue target umur, bener nggak? Dari harga gue bisa target lokasi, bener nggak? Dari situ aja gue udah mendapatkan orang yang mungkin lebih beli. Nah sekarang kan ini semua hilang. Dan kalau misalnya si AI-nya menganggap barang kalian belum dikenal, lu seller baru, lu anonim, mereka bingung nyari kemana. Ya udah, iklan lu gak jalan sama sekali. Konten lu jelek, konten lu dikit, kagak jalan. Kata TikTok mana yang dikasih? Menurut TikTok begitu dikasih, wah ini konten kagak pantas nih, nggak layak konsumsi nih, nggak dijalanin. Jujur ya, waktu awal gue waktu awal gue belajar tentang iklan TikTok ya waktu itu ya. Iklan TikTok gue jualan, satu produk yang gue jual itu waktu itu gue punya satu iklan winning zaman dulu banget ya. Waktu itu jadi iklan winning gue itu adalah kita buat software buat bantuin seller buat jualan di Shopee. Dan software itu ada 2 macam iklan yang waktu itu gue winning banget. Satu itu cuma screen recording yang simple banget, 15 detik gitu kan, 15 detik. Dan waktu di awal tuh disapprove terus gara-gara bahas kompetitor. Tapi akhirnya setelah itu ke AM-nya bisa jalan, dan begitu jalan itu gacor banget, serius gacor banget. Jadi kalau versi AI-nya nggak mau tayangin karena menurut dia nggak layak konsumsi. Tapi gue tahu dan yakin ini kan jelek, gue tahu gitu loh. Tapi ini kan jelek, ini bagus gitu loh, tau nggak? Dan terbukti bagus, jalan sekitar kurang lebih 1,5 tahun, 2 tahun, dan itu untung buat gue. Gitu ya. Yang kedua itu gue ada bikin tentang kelas waktu itu, dan itu cuma pakai kertas dicoret-coret, ya kan? Kameranya gerak gitu, sesuai dengan tulisan gue. Dan waktu itu juga ketika bilang sih ya, pas lagi gue mau jalan iklan nih, pas lagi itu tuh gue punya iklan gue ngomong, ini konten gak layak konsumsi kok, katanya. Bentar dulu bos, dalam hati, lu kagak mengerti audiens tuh seperti gue anjir, sesombong itu gue dulu. Gue tembak, bener bagus, gitu. Dan dia juga, gue gak habis pikir ya, kok maksudnya kayak ini tuh gak gitu, tapi ya karena kan misalnya lo harus tahu kan, the problem itu di mana, masalah itu di mana, itu yang bisa lo solve. Dan iklan manual dulu bisa menjawab itu semua. Karena kita yang nyeting. Nah, iklan otomatis kagak bisa. Begitu menurut AI-nya lo ini, damn. Dan lo tahu sendiri, buat seller atau buat UMKM, bikin konten baru, itu bikin konten banyak, itu mahal. Bener nggak? Itu costly, itu mahal. Belum lagi, ketika lo udah jalan, lu stuck, lu nggak spend, lu nggak apa, lu nggak bisa ngapa-ngapain kan, bener nggak? Dan yang ada adalah biasanya banyak seller itu ngerubah target ROAS-nya, ngerubah target ininya, dan berharap itu bakal jadi lebih baik, tapi ternyata kejadian bakal jadi makin buruk, gitu. Nah ternyata itu adalah beberapa insight yang gue dapetin di acara gue kemarin, gitu kan. Dan setelah itu gue juga mikir kan, solusinya gimana nih, gitu kan. Nah solusinya sebenarnya ternyata ketika ini gue nemu, gitu kan, gue nemu beberapa solusi yang mungkin bisa kebantu banget buat UMKM. Kayak pertama, itu adalah gini, kalian butuh banyak konten yang ratusan, dan kalian butuh banyak affiliate yang banyak. Gitu. Dan situ gue mikir, oh iya, kenapa semua teman-teman gue yang kemarin top agency lain, yang mereka megang brand-brand multinasional, mereka pusing. Mereka juga, berarti mereka bilang gini, gue kerjanya jadi gini bro,
Jadi curhatannya ya kan, ini kita udah sesama ini ya, sesama business owner gitu ya. Curhatannya adalah ada satu orang waktu itu, orang India, dia bilang gini, we are working much for less money, dia bilang. We are working much harder for less money. Dia bilang kayak gitu. Terus begitu waktu pas lagi ngobrol lagi, begitu kan, jadi kan saling memotivasikan. Ada motivasi yang bilang gini, if this gonna be easy, everybody gonna do it. So yes, it's fucked up, but we need to struggle. Oh, mereka ngomong gitu kan. Nah, itu dari kalimat-kalimat mereka, gue jadi mulai kenapa mereka stres. Oh ternyata gini, JMP Max butuh konten yang super banyak, butuh konten yang gila-gilaan, dan itu nggak mungkin dibikin seller made, seller doang yang bikin capek. Kalau misalnya mereka bikinin, si agensinya mereka bikinin, mereka yang mati, biaya produksinya nggak nutup dengan untungnya, mereka nyari afiliat, mereka harus ngurusin kreator yang banyak, dan mereka juga pusing. Dan di situ gue langsung kayak, bentar, ini bukan masalah nih buat Mea nih. Kenapa? Karena satu, Mea itu bukan satu-satunya sih, tapi kayaknya satu-satunya deh. Kemarin gue merasa kayak gue tuh satu-satunya top agency iklan yang kebetulan punya top MCN juga gitu. Sedangkan yang lain nggak ada. Jadi kayak udah iklan doang gitu kan. Dalam arti, bentar bos, gue punya top MCN, gue punya ribuan kreator, dan gue bisa mengarahkan kreator ini buat menjalankan iklan buat seller. Dan disitulah kepikiran idenya, oke, per beres ini nih, mulai dari Juni nih, kita bakal testing, kita bakal ngajak seller bekerja sama, mau nggak lu? Lu kerja sama kita, buat urusan iklan, lu bisa pakai ads agency kita gratis. Gila kan? Ini makanya, ini gue rasa yang lain gak akan ada yang berani ngasih buat lu. Ini lu bisa pakai kerja sama kita gratis, kita bisa bantu cekin iklan lu, kita bisa bantu pantauin iklan lu, cuman gue nggak tahu kita bisa terima berapa banyak, makanya gue kasih form di bawah, kalau lu mau, lu masuk ke sini, gitu kan, karena ini terbatas. Ya mungkin gue bisa, kita coba ya, kita bisa handle sebanyak mungkin. Ini kan gratis ya, lu gratis, lu jalanin iklannya, kita bisa bantu, maksudnya kayak mantauin lah. Kita bisa mantauin, lu bisa tanya ke kita, gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya lu yang mau, misalnya butuh konten atau apa, kita bisa siapin service yang dimana kalian jalanin iklan. Kita bisa bikinin, mau iklannya dikerjain sama kita pantengin bisa, dan kita bisa gabungin langsung dengan ratusan konten. Dengan harga yang kayaknya murah banget dan nggak mungkin bisa diproduksi sama orang lain. Gitu. Di situ gue kepikiran, oh bisa nih, gue bisa kreator seperti itu gitu kan. Dan inilah yang bakal gue bikin gitu. Jadi kalau misalnya buat kalian yang pengen scale up, dan kalau lu dengan JMP Max sekarang nih ya, lu nggak punya konten, lu nggak punya apa, gue bakal bilang lu mati, nggak akan jalan. Lu cobain aja deh gitu. Nah, solusinya gimana? Solusinya lu punya ratusan konten itu mahal, makanya agensi lain pusing. Nah, di gue punya kreator banyak, gue bisa mengerahkan itu gitu loh. Cuman mungkin gue fair ngomong ya, nggak mungkin kayak gini, kalian brand baru, kalian belum dikenal, lu terus pengennya dibikinin sama top kreator, itu mimpi. Jujur aja itu mimpi, lu nggak usah mimpi ketinggian, nggak mungkin gitu ya. Bayarnya murah lagi kan, nggak mungkin. Top kreator itu lu mungkin butuh bayaran yang satu red cardnya bisa 30-50 juta. Tapi kalau misalnya lu ngomong lu pemula, top kreatornya pemula juga masih banyak yang itu bisa banget. Dan dengan jumlah yang banyak, dan enaknya gini, lu nggak perlu kirim sampel, kita yang bakal urusin. Jadi lu tahu pokoknya konten lu jadi banyak gitu kan. Tapi dengan harga yang lu murah banget gitu. Yang mungkin kayak bisa di bawah 10 juta lu bisa dapat ratusan, atau mungkin bisa, gua nggak tahu bakal jadi berapa gitu ya. Bisa jadi ratusan, atau mungkin ya nggak tahu ya, nyampe 1.000 nggak, gua belum tahu. Tapi mungkin bisa terjadi. Karena ngomong nih, gua ngomong mungkin ya gitu. Kayak gitu, kita lagi bakal bikin service baru seperti itu buat bantuin kalian gitu ya, buat iklannya. Nah, itulah yang bakal kita hadapi, monster baru ini. Cara nyetingnya gimana? Buat cara nyeting dan lain sebagainya, kayaknya video gue udah kepanjangan. Ini udah kepanjangan, tapi gue cerita concernnya, masalahnya seperti apa, solusinya seperti apa, yang gue temuin, yang bisa buat bantu kalian. Cara kerjanya kita bakal bahas di video kedua. Video ini, setelah ini gue bakal bikin, setelah ini lu lihat caranya di situ, buat lu yang nggak ngerti, tapi caranya gampang banget. Cuman ya gue nggak tahu ya caranya gampang, untung apa rugi gitu ya. Karena yang gue bilang, JMP ini semuanya satu tombol, pasrah. Bener nggak? Kecuali lu punya strategi, dan strateginya tadi gue spill sedikit, tapi gue bakal spill lebih banyak di video berikutnya. Kalau ada yang mau tanya, lu tulis di komen. Buat lu yang mau kerja sama kita bikinin program gratis, lu tulis di komen juga atau klik di deskripsi gue. Jangan lupa buat like dan share.